warahmatullahi wabarakatuh. Media sosial beberapa waktu lalu sempat dihebohkan oleh postingan salah satu badan eksekutif mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang menyebut Presiden Jokowi sebagai the king of lip service. Maka dari itu permasalahan ini cukup menjadi problematika di kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi. Maka dari itu kita akan bahas ini di podcast Nyatropong atau Caster. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahasnya oleh dua orang narasumber yang sudah bergabung. Yang pertama saya sapa dulu. Yang pertama ada Abang Rizky Fadilah selaku Presiden Mahasiswa USU atau juga diamanahkan sebagai koordinator wilayah BMC Sumbagut. Dan yang kedua ini ada akademisi sekaligus praktisi dan pengamat UU ITE, tapi pada kesempatan kali ini dia nge-request bahwasanya dia dipanggil abang saja. Selamat sore Bang Ismail. Sore Iqbal, terima kasih. Nah, hari ini kita mau bincang-bincang ringan saja, walaupun pembahasannya cukup rumit di kalangan mahasiswa tentang seperti yang saya bilang tadi, adanya suatu unggahan dari badan eksekutif mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang menyebut bahwasanya Presiden Jokowi itu sebagai the king of lip service. Itu. Nah, mungkin yang pertama ini saya mau nanya dulu sama Bang Rizky sebelum masuk ke belum masuk ke permasalahan ya. Mungkin saya mau nanya secara personal dulu nih. Bang Rizky ini udah lama jadi presiden mahasiswa USU? Ya, alhamdulillah kemarin baru saja dilantik di akhir bulan 3, walaupun pemilihan presiden mahasiswa itu di akhir tahun gitu, di tahun 2020. Bang Rizky ini berkuliah di fakultas apa, Bang? Alhamdulillah di Fakultas Teknik di jurusan Teknik Sipil. Teknik Sipil, Bang ya. Jadi presiden mahasiswa USU, baru diamanahkan jadi koordinator wilayah BEM seluruh Indonesia bagian Sumatera bagian utara, Bang ya. Ya, jadi Sumbagut itu kepanjangannya Sumatera bagian barat dan utara gitu. Nah, Sumbagut sendiri kan orang banyak menafsirkan itu cuman sumut gitu. Iya. Tapi Sumbagut ini kita mewakili 4 provinsi. Ada provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau gitu. Dan alhamdulillah kita dari PEMAUSU diamanahkan jadi koordinator wilayah dari 4 provinsi tersebut ya. 4 provinsi, Bang ya. Ya. Oke. Kalau untuk Bang Ismail Koto ini udah berapa lama, Bang, berkecimpung di dunia hukum, akademisi hukum, dan mungkin ya praktisi hukum gitu? Udah berapa lama itu, Bang? Kalau di dunia hukum tentunya dari tahun 2012 ya, 2012. Adinda Iqbal ya, karena di situ mulai belajar hukum kan. Terus terkait dengan membahas undang-undang ITE ya, karena memang undang-undang ini baru juga, perubahannya dari 2008 kemudian 2016 kita baru kaji itu dari tahun 2016. Oke, Bang. Jadi mungkin pemirsa di rumah udah bisa kenal gitu ya kan tentang biografi singkat dari dua narasumber kita sebelum masuk ke pembahasan. Nah, kita masuk ke membahas ini ya, Bang ya. Pertama untuk Bang Rizky dulu gitu. Bagaimana pendapat Abang sebagai presiden mahasiswa, sebagai Korwil BMC Sumbagut menanggapi permasalahan yang saya sebutkan tadi, Bang? Silakan, Bang. Nah, jadi kan mungkin Indonesia ya sedang digemparkan dengan salah satu gerakan mahasiswa gitu, yang mana kita ketahui bersama itu kejadiannya tepat di 2 minggu yang lalu gitu, pada hari Minggu. Nah, di situ kita sama-sama mengetahui bahwasannya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia melayangkan satu postingan tentang yang headline-nya sama-sama kita ketahui bersama, Jokowi the king of lip service. Nah, kalau kita tafsirkan arti the king of lip service sendiri, arti lip service itu artinya seperti janji manis itu, seperti gincu ya kan, tapi manis di
bibir tapi tidak terrealisasi. Nah, itulah perumpamaan the king of lip service itu. Nah, di situ juga ada disebutkan kenapa alasan sendiri dari BEM UI menafsirkan Bapak Presiden Jokowi sebagai the king of lip service itu. Salah satunya mungkin yang lebih paham dari Bang Ismail tentang undang-undang ITE yang sampai sekarang ini masih dibilang sebagai pasal karet. Karena sama-sama kita ketahui bahwasannya UU ITE ini banyak memakan korban, dan itu sebagai manfaat sebagai pejabat publik untuk membungkam masyarakat gitu. Seperti yang kita ketahui bersama, pasal UU ITE sendiri di era SBY ya, dilansir dari era SBY tahun 2009 sampai 2014 itu ada 74 kasus korban dari pasal UU ITE gitu. Nah, untuk di era Bapak Jokowi itu sudah memakan 744 kasus gitu. Nah, mungkin inilah menjadi suatu problem bersama, karena yang kita ketahui bahwasannya pasal tersebut sering dipakai oleh pejabat publik untuk membungkam kebebasan berpendapat di medsos oleh masyarakat gitu. Nah, yang kedua tentang tes wawasan kebangsaan ya, tentang yang mana narasi the king of lip service itu ya ketika Bapak Jokowi menjanjikan sesuatu tapi tidak sesuai dengan faktanya, seperti menguatkan KPK dengan menambah penyidik. Akan tetapi kita sama-sama ketahui bersama ada 75 dari penyidik KPK yang dipecat gitu. Yang salah satunya kita ketahui ada Bapak Novel Baswedan dan lain-lain gitu. Nah, perlu kita ketahui bersama dari profil dari 75 penyidik KPK yang dipecat ini banyak menangani kasus-kasus besar, yang salah satunya tentang korupsi bansos Bapak Juliari Batubara sebelumnya gitu. Nah, itu satu. Dan banyak juga seperti pembentukan undang-undang KPK ini yang awalnya tidak dijadikan ASN malah jadi ASN gitu. Alhasil kita secara logika melihat bahwasannya penjaringan ini adanya dilakukan tes wawasan kebangsaan. Nah, kita sampai sekarang tidak bisa mengetahui standar penilaian tes wawasan kebangsaan gitu dalam perihal penyeleksi gitu. Karena kemarin juga sempat kita buat nonton bareng ya kan, banyak wawancara-wawancara itu yang tidak masuk akal gitu ya, seperti kalau udah pacaran ngapain aja, seperti apakah semua orang Cina itu sama ataupun semua hal-hal yang memang tidak ada kait substansinya terhadap kelulusan sebagai pegawai KPK itu sendiri. Nah, mungkin itulah gambaran awal kenapa BEM UI sendiri melayangkan the king of lip service itu. Karena ya kan ini kan janjinya harus ditepati gitu, bukan ini malah diperparah gitu kan. Jadi kita ibarat masyarakat Indonesia ini ya tertipu dengan janji-janji Bapak Jokowi. Itu pandangan dari saya gitu. Sehingga sayalah yang cepat langsung ngambil rilis bahwasannya pernyataan dari BEM UI tersebut itu wajar karena melihat dari data-data dan kajian-kajian yang tepat dan memiliki referensi yang baik. Mungkin itu pandangan dari saya. Terima kasih. Berarti menurut abang tadi BEM UI ini melayangkan atau mengunggah postingan itu bukan cuman sekedar posting aja bang ya, tapi udah ada data-data juga gitu kan yang membuat mereka bisa membuat postingan tersebut ya. Nah, mungkin nggak afdol kayaknya kalau misalnya hanya dari mahasiswa ya ini. Coba kita pindah ke Bang Ismail selaku dosen, akademisi dan pengamat juga ya bang. Itu gimana bang menurut abang sebagai pengamat UU ITE dengan postingan itu? Silakan bang. Baik, terima kasih sebelumnya Iqbal ya. Rizky juga luar biasa. Sebenarnya ini udah diborong nih sama Rizky semua nih. Nggak perlu saya cakap, udah benar yang disampaikan Rizky. Karena terkait dengan postingan BEM UI itu ya, bagaimana sih perspektif Undang-Undang ITE memandangnya? Ya saya rasa biasa saja sebenarnya. Tak ada dampak hukum yang diakibatkan oleh postingan BEM UI. Karena memang ini merupakan sebuah postingan yang
memancing kita untuk melanjutkan ke diskusi-diskusi selanjutnya. Nah, seperti apa yang disampaikan Adinda Rizky tadi, bahwa the king of lip service, raja manis di bibir. Nah, ya tentu istana tak perlu repot, kemudian rektorat juga tak perlu repot untuk menanggapi hal ini. Tentu coba aja buat kontra argumen terkait dengan apa yang disampaikan oleh BEM UI. Misalnya BEM UI mengatakan seperti apa yang dikatakan Rizky tadi, banyak janji Pak Jokowi ya yang belum direalisasikan. Nah, ini kan merupakan warning, ini peringatan. Bagaimana mahasiswa mengingatkan seorang presiden agar bagaimana janji-janji yang disampaikan itu direalisasikan. Hanya sebatas itu. Tak sampai untuk menjatuhkan presiden, kemudian tak sampai untuk berdemo besar-besaran. Dan ini di kondisi pandemi tentunya ini menjadi plus sebenarnya, karena mereka mampu beradaptasi dari demo ketika sebuah isu ditanggapi dengan demonstrasi, kemudian isu yang ini ditanggapi dengan postingan yang sifatnya kreatif. Nah, kalau bicara undang-undang ITE, saya rasa belum ada pakar hukum yang mengatakan terpenuhi ini delik-delik pasal yang ada dalam undang-undang ITE, khususnya pasal 27 kemudian pasal 28. Gitu dia. Gitu, Bang. Nah, mungkin kita bicara dampak dari mereka, Bang. Sempat dipanggil oleh rektorat gitu kan. Jadi setelah postingan itu diunggah, kalau nggak salah besoknya atau beberapa hari setelahnya mereka dipanggil gitu oleh rektorat. Itu menurut Bapak wajar atau enggak sih, Pak? Ini Bapak apa Abang? Abang. Abang ya? Abang. Kalau dipanggil, saya kalau jadi mahasiswa ketika itu dipanggil sama rektorat, senang saya. Tapi kalau misalnya BEM UI mengeluarkan argumen melalui media sosial, kemudian dipanggil, dengarnya di take down ya, postingannya disuruh take down, gitu kira-kira Bal ya. Nah, itu hal yang tak wajar saya rasa, karena memang mengganggu psikologis mahasiswa. Walaupun misalnya secara keras BEM UI menyatakan tak akan men-take down, ini menyangkut integritas BEM UI. Kalau misalnya ini di take down justru akan jadi masalah baru. Bagaimana menyikapi persoalan ini? Ya, negara, istana, kemudian rektorat juga harus mendukung ini diskusi-diskusi yang begini. Bagaimana supaya hal-hal yang disampaikan oleh BEM UI itu dapat menjadi bahan diskusi selanjutnya bagi negara, istana, kemudian rektorat dan lain sebagainya. Gitu, Pak. Oke, kita kembali lagi ke Bang Rizky. Kalau Bang Rizky sendiri ini di USU, gimana Bang? Udah pernah mengalami dipanggil oleh rektorat belum sih? Ya, kalau kita sih lebih halusnya ya diajak ngopi gitu kan, diajak ngopi. Tapi kan kita ini bukan artinya dibungkam, tapi kita lebih diajak baiknya seperti apa dalam dalam memberikan tanggapan gitu, dan juga kita juga berbicara tentang BEM UI sendiri kan, ketika mereka dipanggil untuk men-take down, padahal itu bukan menjadi substansial gitu, seperti yang kata Bang Ismail ya, bilang bahwasannya ya kita buat seperti debat terbuka pun juga bisa gitu. Tapi kan sampai sekarang belum ada dari pihak kampus yang mengajak debat terbuka, tidak membicarakan tentang perihal kebebasan berpendapat ini secara jelas. Contoh saja lah seperti kepala negara sendiri kan, seperti Bapak Presiden ketika dia langsung memberikan video pernyataannya sendiri setelah ada tentang the king of lip service sendiri, Bapak Jokowi lebih mengarah ke mahasiswa itu harus memberikan aspirasi itu dengan etika, dengan tata krama yang baik. Tapi yang menjadi permasalahan, beliau tidak menanggapi tentang substansial dari apa yang disampaikan oleh mahasiswa sendiri. Iya, benar. Nah, itulah menjadi permasalahan gitu. Kenapa kita nggak membangun suatu diskursus sendiri gitu, bagaimana tentang penyikapan tentang poin per poin, kenapa hal itu dibuat oleh teman-teman mahasiswa gitu. Kalau Abang rasa solusinya itu gimana, Bang? Soalnya kan sampai saat ini masih masih kontroversi gitu. Bahkan kemarin salah satu BEM juga di Semarang gitu kan melakukan hal yang sama, bahkan 3 orang lagi yang mereka juluki gitu, di take down lagi
akun Instagramnya. Maksudnya Bang, solusinya itu gimana menurut Abang itu? Nah, kalau berbicara tentang ada pembungkaman gerakan mahasiswa baik dari buzzer ataupun yang lain-lain, sebenarnya itu membuat tidak berjalannya iklim dari demokrasi itu sendiri gitu. Kenapa adanya kritikan itu kan artinya untuk menjaga stabilisasi demokrasi. Nah, tapi yang kita lihat seperti kawan-kawan dari Universitas Negeri Semarang ya kan, yang menyebut julukan-julukan baru ya untuk Bapak Wakil Presiden dan Ketua DPR itu, seperti yang kita lihat mereka memiliki substansial poin-poin yang mereka sampaikan. Kenapa mereka menjuluki hal tersebut ya? Contoh, kenapa mahasiswa harus turun dalam penanganan ini gitu? Ketika ada Bapak Presiden disebut ya kan? Karena kita sendiri sama-sama tahu bahwasannya tidak ada pengawasan yang baik ataupun penyampaian sebagai corong aspirasi masyarakat yang bisa dikatakan DPR gitu. Kenapa DPR tidak menjalankan fungsinya dengan baik? Bahkan pasal-pasal sendiri ya, pasal-pasal tentang undang-undang ITE, undang-undang KPK itu bahkan mengalami pelemahan gitu. Bukan sebagai penyambung lidah kita gitu. Makanya kenapa kawan-kawan juga tahu bahwasanya mahasiswa lah yang harus turun untuk di saat seperti ini. Karena apa? Karena kita dengan kondisi seperti ini kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita udah memberikan perpanjangan lidah kita yaitu DPR yang legislatif untuk memberikan kritikan terhadap eksekutif, tapi tidak puas dengan hasilnya gitu. Maka mahasiswa harus turun gitu. Mungkin itu hal yang wajar. Hal yang wajar berarti Bang ya kalau menurut Abang gitu. Nah, boleh Bang Ismail menyampaikan mungkin sekaligus penutup ya di podcast kita, solusi dan mungkin harapannya untuk mahasiswa di seluruh Indonesia dalam hal ini mengkritik ataupun memberi masukan kepada negaranya sendiri, Bang. Boleh, Bang? Perlu kita ingat ya bahwa negara ini negara demokrasi. Tentu negara ini akan jadi jauh lebih maju apabila kritik kemudian saran yang disampaikan masyarakat, apalagi mahasiswa agen perubahan ya itu akan idealnya harus menjadi bahan diskusi baru bagi negara untuk bagaimana menciptakan suasana-suasana yang benar-benar diinginkan oleh rakyat. Nah, kemudian terkait dengan penyampaian pendapat ya, saya rasa cukup kreatif, tidak ada masalah, nggak begitu besar ini masalahnya, karena memang sudah luar biasa di tengah kondisi pandemi. BEM UI ini mampu untuk berubah bagaimana cara untuk menyampaikan pendapat, kemudian dia dapat memancing orang untuk terlibat. Contohnya Rizky yang awalnya nggak peduli akhirnya jadi peduli. Tadi cerita di belakang tadi kita ingin bangun nih grup-grup baru bagaimana agar mahasiswa itu benar-benar cepat untuk menyikapi iklim politik di Indonesia. Bagaimana mahasiswa benar-benar cepat menyikapi hal-hal yang merugikan rakyat. Karena kan kalau cerita politik memang mahasiswa ini harus berpolitik. Politiknya apa ya? Kayak kata Bang Fadlizon ya, berpolitik untuk kepentingan rakyat. Ya karena mahasiswa ini lahir dari rakyat. Kira-kira begitu. Oke. Luar biasa podcast kita pada kesempatan kali ini. Kedua narasumber memberikan pencerahan mungkin untuk kita semua, mungkin pemirsa sobat pompong di rumah yang masih mahasiswa nih ya, masih gairah yang menggebu-gebu untuk memberikan kritik ataupun saran kepada negaranya sendiri. Jangan takut Bang ya, itu intinya. Jangan takut. Nah, mungkin sobat pompong di rumah, mungkin inilah podcast kita pada kesempatan kali ini membahas tentang problematika unggahan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan mungkin BEM-BEM lainnya ya yang mendapatkan tanggapan dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Rizky Fadilah dan Bang Ismail Koto. Luar biasa diskusi kita pada hari ini. Semoga memberikan pencerahan pada kita semua. Nah, sobat pompong di rumah, demikianlah podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan pencerahan kepada kita semua. Salam Persma.